karena mikro. Mungkin kita bicara Palem Des, Pak ini kok adanya P dan K. Loh, N-nya kemana? Masa kita laporan? Oh, N-nya masih piknik, N-nya masih umroh, kan aneh. Nah, hari ini kita bisa menjawab apa ini pupuk agrosawit PK, dan kita pertama dengan tipe satu-satunya berjaring multi level yang menjual pupuk NPK pertama di dunia kita ini. Silakan cek, nggak ada Pak jual pupuk NPK. Di MLM yang lain jual NPK enggak ada. Paling pupuk yang kecil-kecil kita udah naik grade. Karena saya pengennya PTB selalu menjadi pioner. Suatu hal yang pertama menciptakan sesuatu. Dulu zamannya apa? Pilo slow, tulis pupuk kecil-kecil curah. Bagus Pak. Kemudian yang jangan sampai yang kita suka water slow fertilizer sudah premium menaik ke atas, yang lain nanti masih coba-coba ikut-ikut pakai slow release, ketinggalan. Jadi sayang jika Anda meninggalkan PTB segini hari Pak. Kita sudah naik grade, sudah ke NPK. Kenapa NPK saya sampaikan Bapak Ibu? Karena di mana-mana orang taunya pupuk NPK. Bahkan PPKS perkebunan menganjurkan pupuk perkebunan dianjurkan menggunakan pupuk NPK ataupun tunggal yang ber-SNI. Aturannya begitu. Kenapa begitu? Saya punya perkebunan agak sombong dikit. Kebun saya lumayan, hampir 6.000 hektar. Lumayan. Makanya saya masih mutlak sampai saat ini masih menjadi seorang petani. Kalau orang bicara sawit ABCD 1 hektar, 2 hektar komplit, ngapain? Saya kebun saya luas, lumayan. Jalannya sudah 6 km persegi Pak. Capek nggak kalau jalan? Tapi uangnya tak capek-capek. Bayangkan Pak, yang perkebunan yang punya ribuan hektar itu banyak di Indonesia. Teman-teman saya rata-rata punya begitu, punya 1.000 hektar, 2.000 hektar, 100 hektar. Sekarang kita bicara sawit Pak, sekali kita tanam, merawat sengsara 3 tahun 4 tahun, kita dirawat 25 tahun. Itu sawit. Apalagi hari ini isu terkait perdagangan sawit menjadi number one. Jordan memborong hari ini, ditolak di Eropa, Cina, India, Afghanistan, Pakistan, semuanya pakai kita, CPO kita. Harga, makanya harga sawit ini hari, harga TBS, harga rata-rata di atas 3.000. Bayangkan, jika dia panen rotasi 2 kali aplikasi, 1,2 ton kali 2, 2,4 kali 3.000 berapa? 2.400 per bulan kilo, dikalikan 3.000 berapa? Gitu. Ayo berarti berhitung. Berapa? Ayo kita mulai hitung-hitungan. Jangan ngitung ribuan dulu, ngitung belajar mulai dari kecil dulu. Berapa itu? Berapa? 7.200.000. Kurangi 30% biaya pupuk dan kos. Berapa? Masih sisa sekitar 4 jutaan ya. Oke. Jika Anda atau orang petani yang punya kebun 1 hektar saja punya penghasilan 4 juta per bulan. Kalau punya 6.000 hektar berapa itu Pak? Banyak kan? Banyak. Wajar kalau mobilnya lupa. Tapi hari ini saya masih sama, seorang petani Pak, petani pemuda tampan masa kini. Nah, itulah hebatnya pertanian Pak. Hebatnya pertanian. Selama orang butuh makan, pupuk pasti dibutuhkan. Apalagi kita sudah bicara sekarang PTB grade-nya sudah naik pertama di Indonesia. Mungkin ke depan nanti ada mungkin sebelah pengen niru-niru buat NPK, nyaingi PTB. Tapi minimal kita swapener yang pertama. Itulah PTB. Jadi saya kalau tergiur yang lain Pak, karena saya sendiri sering Pak ditelepon, Pak boleh nggak kalau Bapak perusahaannya salah satunya mensuplai kami konvensional apa MLM Pak, kita jual MLM, maaf kontrak kami bersama PTB 300 tahun.
300 tahun coy kontraknya sama PT BES Corporation Syariah. Pupuk MLM saya sudah komitmen sudah tidak bisa menutup diri Pak. Kalau konvensional, ya karena kami konvensional sudah sejak 2015-2016 kami sudah menjual konvensional. Tapi bersama PT BES ini kami berusaha komitmen sampai kapanpun. Nah terkadang produk saya lebih dari 100 produk pupuk. Sekarang aja teman-teman bingung. Tak kasih pupuk Pasgro, pupuk fotosintesa, pupuk segro, pupuk palembes, pupuk apa agrosawit. Yang mana bingung? Kalau satu masukkan PT BES semua Anda pusing nggak? Satu-satu. Tapi minimal kita suatu hal yang mencoba pertama. Itulah hebatnya bersama PT BES. Makanya dan sudah teruji Pak, saya kenal, saya tahu betul Pak Haji Febrian seperti apa. Saya kenal bertahun-tahun lama dan kami bukan hanya berteman, kami komunikasi ketawa-tawa, kesana kemari lucu-lucuan, nggak pernah bahas kerjaan jarang. Oke, sekali tempo kita bahas bisnis ke depan seperti apa, isu politik seperti apa, isu ekonomi seperti apa, selalu kita bahas bersama. Tapi yang saya lihat adalah sampai detik ini Pak, jika betul mengikuti aturan perusahaan, PT BES pasti komitmen Pak. Itu yang saya lihat. Karena sampai detik ini, bertahun-tahun 2021, 2022, 2023, 2024, sampai sekarang 2025, kami pembayaran dari PT BES komitmen Pak. Tidak pernah. Karena saya tahu keuangan seperti apa. Karena kami penjualan, kami pabrik, orang bisa sah membeli kami. Dan rata-rata itu mau perusahaan lah B2B, B2C ataupun perkebunan direct langsung ke kami, itu rata-rata Pak, maaf pembayaran bisa invoice tempo 3 bulan enggak? Tempo 4 bulan enggak? PT BES enggak ada Pak. Artinya secara keuangan PT BES ini hari masih menjadi yang terkuat. Saya melihatnya fakta begitu saja kalau saya, sederhananya begitu. Saya belum tentu ketika saya bergabung atau orang, meskipun saya profesional, dia ambil produk saya dibeli orang, tapi belum tentu sekomitmen PT BES. Kita bicara bisnis to bisnis. Itulah makanya harapan kami, meskipun mungkin saya tahu lah isunya seperti apa, orang tergoda dengan A, B, C, D, maaf Pak, saya masih meyakini bahwa kalau kami, saya tenang Pak, saya digaji perusahaan Pak. Saya punya 12 perusahaan, divisi pupuk, 3 divisi lain, kira-kira itu. Saya gajinya nggak besar loh Pak. Gaji saya cuma 7 juta. 7 juta. Kali 16-an perusahaan kira-kira. Makanya saya nggak sombong, saya tenang, makanya nggak pernah. Apa-apain saya digaji perusahaan saya 7 juta. Kali 16 perusahaan, minimal saya beli kopi harga 3.000, saya tahu Pak 3,5 dulu nggak dinaikkan, oke. Meskipun saya tidak pengaruh apa-apa, tapi oke. Artinya apa? Saya merasa pengen apa? Saya saat ini tidak pengaruh secara isu lain yang tawaran habis ini tidak, karena saya punya tim-tim khusus yang memang keuangan masing-masing. Tapi secara personal saya menyampaikan sebagai owner, kamu perusahaan, kamu direktur semuanya kita kumpulkan. Kalau ada orang yang meminta produk sah, boleh, aturan hukum boleh. Tapi kalau memang tanyakan, kalau dia penjualan B2C konvensional boleh Anda layani. Tapi kalau penjualan langsung seperti PT BES atau MLM, tolong reject, tolak hari ini juga dengan alasan apapun. Artinya apa? Perusahaan saya komitmen bahwa tidak boleh mensuplai selain pupuk di PT BES. Karena menjaga pertemanan, saya nggak mungkin Pak bicaranya ini hari ini harus saya singgung nih. Hari ini saya bicara pupuk agrosawit, hari ini saya bicara palembes bersama PT BES. Kemudian maaf, besok saya minat, saya jelek-jelekin pupuk saya yang lain. Nggak mungkin Pak, nggak fair bagi saya. Makanya harapannya apa? Saya pengen berinovasi bagaimanapun ini karena kita sudah terlalu besar. PT BES itu sudah terlalu besar Pak. Kita lihat Pak, saya seminar itu keliling bukan cuma di Jakarta saja Pak. Kemarin sampai di Pekanbaru, Jambi, rutin itu. Saya tahu berapa jumlah orang yang ikut seminar itu. Dan rata-rata berapakah jumlahnya orang yang membeli itu. Kita tahu betul. Makanya harapannya apa? Harapannya adalah
PT BES masih menjaga keberlangsungan. Nah, harapan kami dengan NPK ini adalah saya Pak, contohnya saya mendirikan pupuk pertama 2013, 14, 2015 ada kontrak pertama. Sampai hari ini orangnya masih menggunakan pupuk saya. Menjaga konsistensi pelanggan. Itulah yang saya inginkan dengan NPK yang kita launchingkan. Bukan artinya apa? Kan pedagang yang hebat, salesman yang hebat adalah yang bisa menjalin komunikasi dengan siapapun dan menjaga dalam long time yang panjang. Itu yang hebat. Jadi saya pengennya apa? Image hari ini adalah ketika ada orang ke depan beli pupuk agro sawit untuk apa? Untuk sawit apa? 25 tahun. Rezeki Anda mengalir sampai 25 tahun ke depan. Meskipun Anda tetap mencari petani yang baru, tapi jangan meninggalkan yang lama. Anda tetap mengontrol yang lama. Nah, hadirnya harus apa? Harus didukung oleh produk-produk yang dibutuhkan. Yang hebat kita ini yang satu, Pak. Gini, di mana-mana sejual NPK dapatnya karung, kaos sama kalender, Pak. Betul nggak? Distributor saya itu Pak, kalau belanja sampai tembus dia di atas 10 miliar per tahun, satu distributor. Paling bonus liburan ke luar negeri, ke Malaysia, bonus apa? Nah, itu saja. Tapi di PT BES ini hebat. Anda jual beli pupuk NPK, bonus karung petaninya. Petaninya pun dapat bonus apa? Dapat mobil, dapat motor, dapat pajero, dapat rumah 1 miliar. Itulah hebat. Dari situ makanya kita bisa satu-satunya bahwa kita hari ini meluncurkan, memperkenalkan produk yang baru 11 hari kita kenalkan ini. Alhamdulillah, puji Tuhan, produk ini betul-betul animo tanpa. Mari kita bangkitkan bersama seperti munculnya animo dulu pilu slow release. Masih semangat? Masih teman-teman? Karena saya sering ngomong, kalau kita bicara NPK, sebenarnya sudah tidak ada seminar Bapak Ibu. Kenapa? Karena petani itu hebat semua. Petani itu sudah paham NPK. Kenapa kita yang di luar NPK ini pasti kita masih caranya bagaimana? Oh, caranya kita ditabur di ini. NPK sudah jelas cara pakai. Mereka sudah paham betul. Tapi kita sebagai isi-isi kita sampaikan bahwa kita punya plus minusnya di sini. Boleh taruh sini boleh. Nah ini NPK seperti kita pernah lihat dulunya. Nih, agak berat dikit Pak. Seperti ngangkat uang 10 kilo. Memang aromanya tambah Pak. Aromanya ini aroma bagus karena aromanya ini seperti Anda ketika menjelang lebaran atau ngambil uang tunai di bank. Duit baru itu aromanya asam amino lah, baunya sama. Itu baunya apa? Bau duit. NPK. Jadi saya sampaikan dulu 12.632. Tapi sebelumnya mungkin saya ingat dulu ya. Masih ingat kotak-kotak kalian kita sampaikan semuanya. Kalau kotak-kotak lain masih kita paparkan nggak? Perlu nggak? Masih perlu ya. Oke. Teman-teman semuanya, jadi seperti BES ini kan banyak produk. Tapi mungkin yang lama sudah kita paparkan, nanti kita sebutkan di agrosawit. Yang pertama kita lihat dulu punya produk namanya fotosintesa. Masih ingat lah? Cara pakainya masih ingat? Masih. Belinya masih ingat? Ngambil rewardnya masih ingat? Berarti nggak usah kita paparkan. Masih beredar sampai saat ini dan masih konsisten. Karena apa? Produk yang lama itu biasanya teknologi pertanian itu berubah pada masanya. Dulu handphone itu pakainya apa? Iya, saya ingat betul itu. Saya dulu kalau memang ada telepon tetangga saya itu, kalau HP-nya dibikin yang kencang, gitu kan? Kalau telepon, halo, ya, supaya tahu punya handphone. Yang ketawa kencang itu pelaku juga. Maksudnya pamer sama tetangganya, gitu kan? Terus kemudian muncul namanya HP poliponik yang joget-joget, wah nadanya dikencang-kencangin. Nah gitu kan, saya dulu juga sama Pak. Ketika pacar saya tak didikan, waktu saya punya pacar gitu kan, nangisnya tak bikin kencang. Kenapa pacar nangis? Biar tahu saya punya pacar.
bercanda. Kalau Anda tangganya nggak mau bercanda, banyak hutang. Asli Pak. Ya enggak? Lagi meeting, saya pernah Pak ngalami begitu Pak, tahu saya. Hutang saya nggak sedikit, ratusan miliar Pak. Makanya saya tahu lagi meeting ngomong proyeksi bla 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 telepon. Ting SMS, Pak mohon tagihannya dibayar Pak. Goblok dadakan Pak. Seperti kita ketika lagi begini istri ngomong apa? Wah jadi goblok dadakan kita. Goblok dadak. Kalau bapaknya ini tahu ya Pak ya. Sehebat-hebatnya kita kalau istri lagi marah, apa? Wah jadi goblok dadakan, orang kita jadi goblok ini. Makanya ibu ya jangan begitu. Nah, artinya apa? Kalau orang punya hutang pun merasakan betul Pak bagaimana masalahnya, bagaimana resikonya. Sebenarnya solusinya gampang, mau tahu solusinya? Hutang dibayar. Transfer boleh, ya? Kasih tunai boleh, donasi boleh. Bayar. Bayar aja. Hidup itu cuma dua. Kalau nggak hutang berarti hutangi. Nah, kalau Anda belum bisa hutang, kalau Anda tidak punya hutang, mengutangi orang, nggak masalah. Gitu kan? Tapi di PT Bisnis clear Pak. Jadi PT Bisnis banyak sekali betul. Saya tadi ngobrol sama Pak Kriston. Dulu punya hutang berapa Pak? 340 juta. Waktu itu rasa dunia kiamat Pak. Hancur. Pak. Belum lama ini saya sering Pak. Saya makanya kan sering. Saya kalau datang di rumah, saya punya rumah yang memang banyak tamu gitu ada. Ada ibu-ibu dari Pemalang. Punya hutang 500 juta, datang ke rumah saya. Aduh Pak, saya dunia serasa kiamat Pak, saya mau bunuh diri Pak. Oh, saya punya tamu kebetulan punya hutang 47 miliar Pak. Bu, izin saya mau keluar, ada tamu dulu, saya mau sign tanda tangan. Ibu ngobrol sama bapaknya sama dulu. Ngobrol sama bapaknya Pak. Pulang dah senyum-senyum. Loh, kok udah senyum Bu? Katanya mau bunuh diri, gak janji kah? Bilangnya apa? Lah ya Pak, bapaknya punya 47 miliar hutang aja ketawa-ketawa. Saya punya hutang 500 juta kok mau bunuh diri, goblok sekali. Ya kan? Sederhana Pak, obatnya itu sederhana. Itu hanya perubahan perasaan Pak. Hidup adalah perubahan perasaan, merubah perasaan Anda menjadi lebih positif. Itu aja. Orang Jawa, kalau orang Jawa zaman dulu, kalau nggak pakai keris di punggungnya, nggak tenang hidupnya, betul nggak? Sama orang kota ini ATM-nya kalau nggak ada rekeningnya, nggak ada saldonya, nggak tenang hidupnya. Tiba-tiba ada bingung, Bu sudah saya transfer 1 miliar, senang nggak? Banyak perubahan perasaan. Itulah perubahan perasaan. Ini motivasi Pak, karena orang kaya itu bukan hanya soal